pagi untuk Budian. Di pagi hari ini saya akan presentasikan secara lisan mengenai refleksi tentang nilai-nilai kehidupan dan kaitannya dengan CC5 Plus selama PSBB dan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Teman-teman, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Andreas Wilmar Sampasaribu atau bisa dipanggil Andreas dari kelas 9E absen pertama. Jadi selama masa PSBB, saya mendapatkan nilai-nilai penting yang dapat dikaitkan dengan CC5. Di antaranya yaitu saling membantu seperti membantu masak, membereskan rumah, dan sebagainya. Itu dapat dikaitkan dengan satu nilai CC5, yaitu compassion. Dan nilai penting seperti saling maafkan dan ramah ataupun sopan terhadap orang lebih tua akan menguatkan nilai CC5 yaitu community. Community juga bisa dipakai dengan saling membantu dalam kegiatan apapun, sesulit apapun. Terima kasih untuk Budian karena telah menonton presentasi lisan saya. Semoga bertemu. Salam positif dan sehat untuk Ibu Guru Pengampu Pelajaran Bahasa Indonesia dan juga untuk saya sendiri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan nilai CC5 yang terkandung dalam kegiatan saya selama di rumah. Kegiatan saya selama di rumah ini adalah berolahraga. Yap, berolahraga. Nilai CC5 yang pertama adalah competence. Saya mampu untuk berkomitmen, selalu menghargai dan memperjuangkan kehidupan dalam terang, pembelajaran, dan ilmu pengetahuan. Di dalam olahraga ini, saya mampu untuk berkomitmen, selalu menghargai dan memperjuangkan waktu dan juga usaha yang saya berikan selama berolahraga. Contohnya, di 15 menit pertama, saya menggunakan video instruksi yang saya dapatkan dari internet dan saya melakukannya secara intens. Dan 15 menit kedua, saya menggunakan timer untuk berolahraga mandiri. Nilai yang kedua adalah conviction. Saya berani dan berdaya juang untuk menghadapi tantangan dan saya juga sangat tangguh dalam berolahraga. Misalnya, seperti saya melakukan olahraga ini secara rutin dan tidak bolos dalam satu hari pun kecuali saya sedang sakit. Dan juga saya merasa saya mampu untuk melakukan olahraga ini secara intens. Yang terakhir adalah creativity. Saya memiliki kemampuan baru dan juga menemukan hal-hal baru, mengembangkan keinginan untuk terus maju juga. Seperti saat saya berolahraga, saya menemukan bahwa tubuh saya itu mampu untuk bertahan selama 30 menit berolahraga secara intens. Dan juga saya memiliki keinginan untuk menjadikan olahraga ini sebagai rutinitas baru saya selama kegiatan di rumah aja. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga semoga... Salam Bu Eni dan Budian, perkenalkan nama saya Danton Daniels, kelas 9E nomor absen 5. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan yang saya lakukan selama di rumah. Selama di rumah saya biasanya bermain games, bermain musik, dan juga memasak. Sebenarnya pada awal bulan ini saya hanya melakukan 2 kegiatan saja, yaitu bermain games dan bermain musik. Saya senang dengan melakukan kegiatan tersebut, tetapi lama-kelamaan saya mulai merasa bosan. Saya pun berpikir kegiatan apa lagi yang harus saya lakukan selain kedua kegiatan tersebut. Dan akhirnya saya memiliki ide bagaimana kalau saya mencoba untuk masak. Dan akhirnya saya coba-coba untuk memasak, tidak hanya makanan tapi juga minuman. Yaitu ada kopi dalgona, ada jamur crispy, ada kerang rebus lada hitam, ada puding, ada bawang bombay berbentuk cincin goreng tepung, dan masih banyak lagi.
dari kegiatan masak ini ada beberapa nilai positif yang dapat saya ambil. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas dalam menghias makanan saat penyajian. Yang kedua itu berani untuk mencoba hal baru dan tidak takut untuk gagal. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan. Dengan memasak, saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam bidang masak. Nah, kalau dikaitkan dengan CC5, yang nilai pertama itu kreativitas. Kreativitas termasuk ke dalam creativity, yang artinya memiliki kemampuan untuk mencoba hal baru dan memiliki keinginan untuk terus maju. Yang kedua tadi itu berani. Berani termasuk ke dalam conviction. Conviction itu artinya berani, tangguh, dan berdaya juang dalam menghadapi masalah hidup. Yang terakhir atau yang ketiga itu meningkatkan kemampuan. Meningkatkan kemampuan ini termasuk ke dalam competence, yang artinya berkomitmen menghargai dan memperjuangkan kehidupan dalam terang ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Jadi nilai-nilai yang saya dapatkan pada sekarang ini itulah kita harus berpikir positif, kita harus berdoa kepada Tuhan, dan kita harus melakukan apa yang kita, dan kesiapan. Sejujurnya pada masa saat ini tuh ya, saya itu tuh bingung mau ngapain. Jadi saya kebanyakan pada waktu-waktu seperti ini saya bantu orang tua saya mencuci piring dan hal-halnya. Soalnya saya bingung mau ngapain. Mau main game nggak punya teman saya pada offline semua. Jadi saya cuma bisa bantu keluarga saya. Dan sebenarnya kemarin lalu keluarga kita ini tuh kehilangan seseorang yang penting, yaitu opa kami. Dan kami bersyukur karena opa kami mati bukan karena virus corona atau karena apa, tapi dia mati karena memang dipanggil oleh Tuhan. Dan jadi pada itu kita gimana ya, kita sedih, kita berterima kasih sama Tuhan. Pada saat seperti ini pun pasti Tuhan itu tuh memberi kita jalan. Jadi kalian tuh nggak usah takut gitu ya. Terus juga apapun pada saat itu kemarin opa aku meninggal itu, mami tidak mengajak aku sama Cici buat ikut karena takut karena corona atau apa. Jadi begitu. Dan pada saat itu saya juga pikir saya berterima kasih banget karena saya mempunyai keluarga yang seperti ini, yang memperhatikan kehidupan saya ya. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya benar-benar berterima kasih karena Tuhan itu telah memberi saya kekuatan, menyehatkan keluarga saya. Jadi nilai-nilai yang saya bisa dapatkan pada saat terjadi kejadian ini adalah kamu itu tuh harus pertama percaya kepada Tuhan. Kedua, berpikirlah positif dan jangan berpikir negatif karena itu hanya membuat kamu sedih. Jadi ya itu saja. Bye. Bagi Bu Guru dan teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan yang saya lakukan dalam karantina dan mengkaitkannya dengan nilai-nilai CC5. Kegiatan pertama yang saya lakukan, saya bermain badminton. Dalam badminton ini ada dua nilai CC5, community dan competence. Community karena saya bermain dengan anggota keluarga saya. Lalu competence karena saya mengasah ilmu agar cara menjaga posisi dan menghadang lawan agar menang. Lalu saya mengedit video hanya competence dan creativity. Karena creativity kita membuat hal-hal baru dalam video tersebut. Lalu competence karena ini pengalaman baru bagi saya. Lalu menggambar, competence dan creativity juga. Karena creativity saya nyari bahan untuk digambar, dan competence karena saya masih butuh mengasah ilmu dalam menggambar.
Sekian, terima kasih. Halo Bu Eni, Budian, dan teman-teman yang menyaksikan. Apa kabarnya? Semoga baik selalu ya. Perkenalkan, nama saya Felicia Janet Adeline dari kelas 9E dengan nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan nilai CC5+, terutama yang terdapat di dalam kegiatan memasak. Karena tentunya, di setiap kegiatan yang kita lakukan, pasti selalu terdapat makna kehidupan yang tersirat di dalamnya. Jadi, salah satu kegiatan yang saya lakukan selama masa karantina ini adalah membuat puding coklat dengan fla vanila. Nah, dari kegiatan tersebut, saya mendapatkan beberapa nilai kehidupan. Nilai kehidupan yang pertama adalah nilai kompetens, yaitu nilai kemandirian dan nilai tanggung jawab. Nilai kemandirian saya dapatkan dari mandiri untuk membuat puding tersebut sendiri. Sedangkan nilai tanggung jawab saya dapatkan dari bertanggung jawab, menunggu hingga adonan puding dan adonan fla tersebut mendidih. Dan juga untuk mencuci semua peralatan setelah selesai digunakan. Dan yang kedua adalah nilai conviction, yaitu nilai keberanian dan nilai daya juang. Nilai keberanian yang saya dapatkan adalah berani untuk mencoba hal baru, yaitu mandiri membuat puding sendiri. Sedangkan nilai daya juang saya dapatkan dari berusaha dan pantang menyerah untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan lezat. Sedangkan yang ketiga adalah nilai creativity, yaitu kreatif dan tidak mudah puas, sehingga saya ingin mencoba hal baru. Nilai kreatif juga saya dapatkan dari membentuk puding dengan bantuan cetakan puding, sehingga mendapatkan hasil yang indah, sehingga terlihat lezat. Dan nilai yang terakhir atau yang keempat adalah nilai community, yaitu nilai kebersamaan. Jadi, setelah puding tersebut siap untuk dihidangkan, saya membaginya menjadi beberapa bagian, lalu memakannya bersama dengan keluarga saya. Sekian nilai-nilai kehidupan yang saya dapatkan dari membuat puding coklat dengan fla vanila. Terima kasih. Selamat pagi Bu Eni dan Budian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang refleksi nilai CC5+ yang saya ambil selama melakukan kegiatan yang saya pilih. Perkenalkan, nama saya Filemon Dimas Wibisana, kelas 9E, nomor absen 9. Dalam CC5+, terdapat 6 nilai. Nilai yang pertama adalah compassion, yang kedua celebration, yang ketiga competence, yang keempat conviction, yang kelima creativity, dan yang keenam atau yang terakhir adalah community. Kegiatan yang saya pilih adalah bersih-bersih rumah. Yang saya lakukan adalah menyapu, mengepel, dan merapikan kamar. Kegiatan yang saya lakukan ini berkaitan dengan CC5+, yaitu compassion. Jadi, dengan bersih-bersih rumah, kita dapat mengurangi pekerjaan orang tua dan dapat lebih menghargai peran seorang ibu dalam keluarga. Lalu ada juga nilai kompetens. Kompetens adalah suatu kesanggupan dan usaha yang tak kenal lelah, kecerdasan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan bersih-bersih rumah, kita diajarkan untuk terus berusaha dan tidak menyerah dalam mengerjakan tugas. Nilai yang selanjutnya adalah creativity. Creativity adalah kemampuan seseorang untuk berdaya cipta. Yang saya lakukan adalah membersihkan kamar saya sendiri. Dengan membersihkan kamar atau merapikan kamar, kita diajarkan agar lebih kreatif dalam mendekorasi ruangan agar menjadi lebih indah. Nilai yang terakhir dan tidak kalah penting adalah community. Community adalah sebuah semangat untuk membangun persaudaraan sejati. Keberbedaan bukan menjadi pemecah belah, melainkan saling memperkaya satu sama lain. Jika kita bersih-bersih di rumah, hubungan kita dengan keluarga bisa semakin dekat. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak atau Ibu Guru, nama saya Florencia Hermawan dari kelas 9E
dengan nomor presensi 10. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai CC5 dari Tarakanita yang saya dapatkan melalui kegiatan yang saya pilih, yaitu memasak. Nilai pertama yang saya dapatkan adalah celebration. Celebration sendiri mempunyai arti perayaan khusus dalam menandai suatu peristiwa kehidupan. Saya merasa mendapatkan nilai tersebut karena dalam memasak ada kala di mana masakan yang saya buat itu berhasil dan ada juga kala di mana masakan yang saya buat itu gagal. Tetapi setiap masakan yang saya buat berhasil, saya akan selalu mengucap syukur dan merayakan keberhasilan itu dengan sederhana dan tidak berlebihan. Sedangkan jika masakan yang saya buat itu gagal, saya akan bersikap tabah dalam menghadapi kegagalan tersebut dan mencoba lagi di kemudian hari. Selain itu, saya juga merasa mendapatkan nilai kompetens, yaitu kemandirian dalam belajar. Karena saat memasak, terkadang saya mencari resep yang saya ingin buat sendiri, atau bahkan mencoba-coba memakai resep yang saya buat sendiri, serta membuat makanan yang saya masak tanpa bantuan siapapun. Walaupun masakan yang saya masak masih bisa dibilang sederhana. Yang ketiga, saya juga merasa mendapatkan nilai conviction, yaitu keberanian dan ketangguhan. Mengapa? Karena bagi saya, memasak merupakan hal yang masih baru bagi saya. Tetapi saya berani mencoba hal baru tersebut dan pada akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan saya. Dan nilai terakhir yang saya dapatkan dari kegiatan memasak ini adalah creativity. Mengapa saya berpikir demikian? Karena bagi saya, selama saya memasak, saya menjadi bisa lebih berkreasi, entah itu dari hal menghias atau hal lainnya. Selain itu, jika saya merasa tidak puas dengan hasil masakan saya menjadi lebih bersemangat untuk memperbaiki hasil masakan tersebut agar lebih baik dari sebelumnya. Sekian presentasi saya tentang nilai-nilai CC5 yang saya dapatkan dari kegiatan memasak saya. Terima kasih. Malam saya ucapkan kepada Bu Eni dan Bu Dian. Pada kesempatan kali ini, saya Geraldine Grace Gunawan ingin menyampaikan presentasi saya tentang nilai yang bisa kita ambil dalam masa COVID seperti ini. Dan yang pertama-tama, saya ingin mengucapkan kutipan yang saya pegang selama masa karantina ini, yaitu blessing in disguise, atau artinya dalam situasi seburuk apapun, pasti selalu ada berkat dan nilai yang bisa kita ambil. Jika dikaitkan dengan CC5, saya mengambil 2 poin, yaitu celebration sama competence. Kompetens ini sendiri memiliki arti berkomitmen untuk selalu menghargai dan berjuang dalam kehidupan dalam terang pembelajaran. Menghargai yang saya pelajari sekarang bukan tentang hanya menghargai orang lain, juga menghargai diri sendiri. Karena bagaimana kita bisa menghargai orang lain jika diri sendiri tidak bisa? Bagaimana caranya? Dengan berolahraga. Seperti foto yang telah saya kirimkan, yaitu dengan berolahraga. Karena berolahraga adalah bentuk kita menghargai diri kita sendiri, kita menyayangi diri kita sendiri dengan menyehatkan tubuh kita. Dan pembelajaran juga menurut saya tidak selalu tentang akademik, melainkan juga di luar akademik itu sendiri. Dan pada saat ini, pada masa karantina ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperluas atau mempertinggi apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah celebration. Celebration ini sudah pasti adalah tentang bersyukur dan banyak berdoa pada masa COVID ini. Karena kita masih memiliki rumah, masih memiliki makanan yang cukup untuk kita asup, dan banyak orang yang berjuang seperti dokter dan para polisi yang bertugas di sana untuk melindungi kita. Dan percayalah, ini adalah sebuah kemewahan untuk mereka. Dan pada akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih dan sehat selalu di rumah dan semangat. Hai, sudah lama kita semua tidak bertemu, sampai lelah menahan rindu. Kita di sini semua lelah, namun tak menyerah, menunggu hingga semua kembali lumrah. Banyak berdoa dan berserah kepadanya. Selalu berharap akan terus membaik untuk kedepannya.
Percaya adalah kunci satu-satunya. Percaya semua akan indah pada waktunya. Jadikan situasi yang riuh ini menjadi kesempatan untuk lebih baik, produktif, dan efektif. Perjalanan masih panjang. Jagalah kesehatan. Kuharap kau mengerti. Sabarlah kau menanti. Sampai bertemu lagi. Selamat siang Bu Eni dan Budian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kegiatan yang saya lakukan selama masa karantina yang berkaitan dengan nilai-nilai CC5+. Kegiatan yang saya lakukan adalah membuat kue bolu kukus. Ada 3 nilai CC5+ yang saya dapatkan. Yang pertama, competence. Yang kedua, conviction. Dan yang ketiga adalah creativity. Competence adalah usaha untuk memiliki kecerdasan sesuai kemampuan yang dimiliki. Nilai kompetensi yang saya dapatkan adalah saya bisa mengembangkan hobi, bakat, kemampuan, serta kreativitas secara mandiri. Yang kedua adalah conviction. Conviction adalah keberanian, ketangguhan, daya juang dalam menghadapi cobaan. Nilai conviction yang saya dapatkan adalah saya belajar berani mencoba untuk yang kedua kalinya. Karena pada percobaan pertama saya, kue tersebut gagal. Tapi saya tidak putus asa dan mencoba untuk yang kedua kalinya. Dan kue tersebut pun jadi. Nilai yang ketiga adalah creativity. Creativity adalah kemampuan untuk mengembangkan keinginannya untuk terus maju. Nilai creativity yang saya kembangkan adalah saya bisa mengkreasikan warna, rasa kue tersebut. Sehingga kue tersebut memiliki warna dan rasa yang menarik. Nah, di masa karantina ini, saya bisa melakukan banyak hal, terutama dalam mengembangkan hobi yang saya miliki. Masa karantina bukan sebagai hambatan saya dalam mengembangkan hobi yang saya miliki, melainkan membuat saya belajar hal-hal baru yang belum saya ketahui sebelumnya. Jadi, saya bisa memulai mengembangkan hobi saya dengan melakukan kegiatan yang sederhana. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Budian dan Bu Eni, kapanpun kalian menonton video ini. Saat ini, saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai kehidupan yang saya peroleh selama melakukan kegiatan pada masa karantina ini. Nah, melihat kondisi sekarang ini, semakin banyak orang yang terpapar oleh virus corona. Nah, di situasi ini, saya mendapatkan beberapa nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan CC5. Nah, aktivitas yang saya lakukan salah satunya adalah bermain game. Entah bersama teman melalui online, atau bersama keluarga. Dengan aktivitas tersebut, ada hubungannya dengan CC5, yaitu creativity dan community. Nah, dengan bermain game, saya dapat mempererat hubungan antar teman dan antar keluarga. Nah, dengan main game juga dapat meningkatkan rasa kerukunan dan kekeluargaan. Nah, hal tersebut berhubungan dengan community, yang artinya adalah persaudaraan sejati. Nah, selain juga persaudaraan, bermain game juga dapat meningkatkan kreativitas dan kinerja otak kita. Nah, ada beberapa game yang membutuhkan ide-ide dan strategi dalam otak kita. Dan hal tersebut berhubungan dengan creativity, yang artinya menemukan hal baru atau mengandalkan diri kita agar terus maju. Nah, dalam melakukan hal tersebut, dengannya dan dikaruniainya, saya dapat melakukan hal yang saya senangi. Dan saya berterima kasih pada Tuhan karena telah memberikan kesehatan pada saya dan keluarga saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo Bu Eni, nama saya Jesslyn. Saya kelas 9E, nomor absen saya 16. Saya ingin mempresentasikan
tentang nilai-nilai kehidupan yang saya dapat dari kegiatan yang saya lakukan selama saya di rumah. Salah satu kegiatan yang saya lakukan selama saya di rumah adalah belajar memasak. Saya belajar memasak bersama dengan mama saya. Nilai-nilai kehidupan yang saya dapat dari belajar memasak adalah kebersamaan dengan orang tua. Membuat saya lebih sabar, lebih kreatif, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan juga menambah pengetahuan dan wawasan saya. Kebersamaan dengan orang tua berhubungan dengan nilai community pada nilai CC5+. Belajar memasak membuat saya lebih sabar, karena ketika saya memasak tidak bisa diburu-buru. Belajar memasak membutuhkan proses, karena itu akan berpengaruh pada makanan yang kita masak. Belajar memasak membuat saya lebih kreatif dalam pengolahan makanan, seperti pada penyajian makanan, menu makanan. Saya juga belajar untuk menyajikan makanan agar menarik dan tidak menimbulkan kesan yang membosankan. Belajar memasak membuat saya lebih mandiri, karena saya menjadi bisa memasak makanan sendiri. Tidak perlu harus orang tua yang memasak makanan untuk saya. Kadang-kadang saya juga bisa memasak makanan untuk orang tua saya. Belajar memasak membuat saya lebih bertanggung jawab, karena setelah saya memasak, saya harus membersihkan dan juga membereskan peralatan saya pakai untuk memasak makanan. Memasak makanan juga menambah pengetahuan dan wawasan saya tentang cara pengolahan makanan yang baik dan benar, kandungan gizi yang terkandung pada makanan yang saya masak, dan juga tentang makanan sehat. Menambah pengetahuan berkaitan dengan nilai kompetens pada nilai CC5+. Sekian dari saya, terima kasih Bu Eni. Selamat pagi Ibu Bapak Guru. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai CC5 yang berkaitan dengan kegiatan yang saya pilih. Kegiatan yang saya pilih adalah kegiatan memasak. Nah, yang pertama adalah compassion. Compassion adalah memiliki kepekaan hati dan juga merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi, saya memasak dan membeli bahan masakan secukupnya agar orang lain yang lebih membutuhkan daripada saya juga bisa dapat merasakan apa yang saya rasakan. Celebration adalah memaknai setiap peristiwa sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi kita harus tetap mensyukuri apapun yang telah kita makan ataupun kita masak. Dengan cara itu, apapun yang kita makan harus kita habiskan, dan juga kita harus tetap bersyukur masih bisa dapat merasakan makanan yang enak. Competence adalah usaha atau kesanggupan yang tak kenal lelah dan juga memiliki kecakapan dalam kemampuan atau bidang tertentu. Jadi di sini tuh saya memasak spaghetti carbonara itu menggunakan takaran saya sendiri dan kemampuan yang saya punya sendiri. Conviction adalah keberanian atau daya juang yang kita miliki dalam menghadapi segala cobaan yang dihadapi dalam kehidupan. Jadi saya masak berani menggunakan resep saya sendiri, dan juga itu bukan hal yang buruk untuk dicoba. Jadi menambah pengalaman dan juga menambah pengalaman dalam bidang masak. Yang kelima adalah creativity. Creativity adalah kemampuan seseorang untuk menemukan hal-hal baru yang bersifat eksploratif. Nah, saya di sini menambah pengetahuan dan keterampilan dalam bidang memasak yang makanan yang baru saya pernah coba. Yang keenam adalah community. Community adalah sebuah semangat untuk membangun persaudaraan sejati, dan juga keperbedaan bukanlah menjadi pemecah, melainkan menjadi pemersatu. Lalu, dari masakan yang saya buat, seluruh keluarga saya ikut mencicipi makanan yang saya buat. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang rasa, tapi yang menjadi indah adalah kebersamaan. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila salah ucap. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Budian, nama saya Andra dari kelas 9E, nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nilai-nilai kehidupan saya yang berkaitan dengan CC5. CC5 sendiri terdiri dari compassion, celebration, community, creativity, conviction, dan juga competence. Nah, nilai yang akan saya ambil yaitu community. Community sendiri memiliki arti rela berbagi hidup dan membangun persaudaraan sejati terhadap sesama.
Nah, nilai-nilai yang saya lakukan adalah dengan membantu orang tua saya melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring. Mungkin ini hal-hal yang bisa dibilang kecil atau tidak terlalu berpengaruh, tapi bagi orang tua saya itu sudah cukup membantu dalam menyelesaikan atau meringankan pekerjaan rumah mama saya. Nah, tidak sampai di situ, saya juga akan menambahkan yaitu nilai compassion. Compassion sendiri memiliki arti rasa berbela rasa terhadap manusia, terutama mereka yang miskin, tersisih, dan menderita. Nah, berhubungan dengan masa pandemi atau PSBB seperti ini, nah pasti ada di luar sana mereka yang mungkin bisa dibilang agak sulit dalam mencari rezeki atau pekerjaannya, mungkin ada yang tertunda atau dia tidak bisa memberi makan keluarganya karena masalah-masalah yang terjadi sekarang seperti ini. Nah, maka dari itu saya sama mama saya beberapa minggu yang lalu membantu mereka. Nah, membantu mereka itu dengan cara yang berbagai macam. Misalnya kalau kita membantu pedagang kecil tuh kita bisa beli dagangannya, terus kita juga bisa beli kasih sembako ya. Nah, itu sudah cukup membantu bagi mereka dalam masa-masa seperti ini agar meringankan mereka gitu untuk keluarganya bisa makan. Nah, untuk hal lain yang membantu ojek online, nah itu bisa kita lakukan dengan cara membeli makanan nih misalnya. Nah, membeli makannya itu kita bisa tambahin, kita beliin abangnya juga sekalian. Kan kita nggak tahu abangnya udah makan atau belum. Nah, dengan kita membeli makanan untuk abangnya itu sudah cukup membantu. Apalagi kalau misalnya nanti begitu driver sudah sampai di rumah kita, nah itu bisa kita tambahin tip lagi tuh biar mungkin mereka sedikit lebih terbantu lagi lah. Nah, oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat malam Budian, bertemu lagi dengan saya setelah beberapa minggu kita tidak bertemu. Semoga pada masa ini keluarga ibu dilindungi oleh Tuhan dari virus COVID-19 yang melanda negara kita tercinta ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nilai-nilai kehidupan yang saya dapatkan pada masa karantina ini yang berkaitan dengan CC5. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja itu CC5. Yang pertama adalah competence, yang kedua adalah creativity, yang ketiga adalah celebration, yang keempat adalah compassion, yang kelima adalah conviction, dan yang keenam adalah community. Maka dari itu, perkenankan saya untuk menjelaskan apa saja nilai-nilai yang saya dapatkan pada masa karantina ini yang berkaitan dengan CC5. Yang pertama terdapat nilai competence. Saya selalu berkomitmen untuk mengikuti misa mingguan online dan juga mengikuti doa rosario pada malam hari. Dan tidak lupa untuk membantu orang tua mengerjakan tugasnya seperti mencuci piring, mengepel rumah, menyapu rumah, dan membersihkan halaman rumah. Yang kedua, terdapat nilai creativity. Saya selalu melakukan waktu saya untuk melakukan hal-hal yang positif seperti membuat cerita, membuat hidroponik, dan juga membantu orang tua memasak. Dan yang ketiga adalah terdapat nilai compassion. Saya beberapa kali melakukan kegiatan memberi nasi bungkus kepada orang lain seperti Gojek, tukang parkir, dan orang-orang lain yang sedang bekerja. Karena pada masa seperti ini, pendapatan mereka yang tidak menentu membuat mereka sulit untuk mendapatkan uang. Yang keempat, terdapat nilai community. Saya seringkali berkomunikasi dengan teman dan juga saudara untuk melepas rindu melalui gadget. Yang kelima, terdapat nilai celebration. Saya selalu berdoa sebelum dan sesudah makan sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan bahwa saya masih
dapat makan dan minum dengan layak. Inilah kegiatan yang saya lakukan selama karantina yang berkaitan dengan CC5. Terima kasih Budian telah mendengarkan video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo para pembaca tulisan ini, tepatnya tanggal berapa ini? Tanggal 29 April 2020 jam 11:20. Saya akan menjelaskan apa aja yang saya lakukan pas lagi PSBB, pas lagi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, banyak sih kegiatan yang saya bisa dapetin dari PSBB, kayak saya jadi jago masak, jadi bangun siang dan lain-lain. Dan mengenai komentar tentang pembelajaran jarak jauh, sejujurnya saya sangat setuju dengan keputusan sekolah di Indonesia yang mengambil keputusan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, karena di masa pandemi seperti ini kita emang tidak diperbolehkan untuk bertemu satu sama lain untuk menghindari penularan dari satu manusia ke satu manusia lain. Nah, di masa pandemi ini kita juga banyak belajar tentang CC5. Salah satu contohnya, kita jadi belajar untuk berbela rasa, belajar untuk bersyukur, belajar untuk berteguh setia kepada Pancasila dan bersatu sih. Itu mengandung aspek-aspek dari CC5 tersebut. Jadi dari video ini saya cuma mohon untuk semuanya tetap tenang di rumah, jangan keluar-keluar, kalau perlu boleh. Udah, makasih. Kemudian hari ini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan CC5+. Nama saya Rafael Immanuel Wiratirana, kelas 9E, absen 22. Kegiatan keseharian saya selama karantina adalah jogging. Jogging adalah aktivitas lari santai yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh jika rutin dijalani. Alat-alat atau perlengkapan jogging menurut saya cukup sederhana, karena hanya membutuhkan sepatu dan juga baju yang nyaman untuk digunakan berolahraga. Terkadang saya menggunakan earphone selama jogging untuk menghibur. Jogging bisa dilaksanakan pagi hari. Jika ada sinar matahari sangat menguntungkan karena kita bisa sambil berjemur. Fungsi jogging adalah memperkuat tulang dan mencegah trauma dan cedera tulang. Jogging juga meningkatkan ketebalan tulang dan menangkal masalah seperti osteoporosis.
Kegiatan saya bisa dikaitkan dengan nilai CC5+, yaitu kompetens. Karena kompetens memiliki arti suatu kesanggupan dan usaha yang tak kenal lelah untuk memiliki kecakapan dan kecerdasan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Terima kasih Budian telah mendengarkan presentasi saya. Makasih. Oke, selamat pagi Budian. Saya Ryan Antero James dari kelas 9E absen 24. Kali ini saya akan mengasih tahu tugas BINU saya, yaitu menjelaskan apa yang Anda lakukan selama PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh dan masa karantina ini. Oke, saya akan mulai. Jadi, biasanya rutinitas saya dari hari Senin sampai Jumat itu, saya bangun sekitar jam 6 sampai 7. Terus saya sarapan, mandi. Terus saya belajar dikit. Terus kan ada sesi pelajaran pertama, saya belajar. Kerjain sesi pertama tuh cari istirahat. Biasanya di istirahat saya akan bermain game HP dengan adik saya, yaitu Mobile Legends Wing Bang. Terus setelah itu ada sesi pelajaran kedua, saya belajar. Setelah selesai sesi pelajaran kedua, biasanya saya akan berjemur di luar. Kalau saya misalnya saya lagi malas berjemur, saya biasanya tidur siang. Terus setelah tidur siang, saya akan bangun, makan sore, nonton TV, terus tidur. Itu kegiatan saya biasanya di hari Senin sampai Jumat di PJJ, pembelajaran jarak jauh ini dan masa karantina ini. Terus kalau hari Sabtu sama Minggu itu biasanya kegiatan saya itu bangunnya siang sekitar jam 10 sampai jam 11, karena saya merasa malas gitu bangun pagi. Kayak kalau bangun pagi hari libur kayak nggak ada kerjaan. Jadi biasanya kalau hari Sabtu sama Minggu saya bangun sekitar jam 10 sampai jam 11, terus saya mandi, terus saya langsung main game sama adik saya. Setelah saya main game sama adik saya, biasanya kalau di hari Minggu tuh jam 4 sampai jam 5 tuh ada misa online ya. Misa online, biasanya misa online tuh sekeluarga. Itu tuh rutin setiap minggu hari Jumat ya. Hari Sabtu sih nggak bisa ya, hari Minggu. Terus biasanya dalam sela-sela waktu ini, biasanya waktu libur, kalau saya tuh kesempatan tuh bantu mami saya. Itu kayak setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu bantu mami saya. Ya kayak ngecekin belanjaan, terus bantu masak. Kalau kegiatan ini berhubungan apa dengan CC5, yaitu kegiatan saya adalah bermain game dan membantu orang tua, yaitu memasak. Jadi ya dua kegiatan ini berhubungan dengan apa? Yang ada di CC5 berhubungan dengan creativity dan community. Yang pertama, community. Dengan community berkaitan dengan kegiatan saya itu bermain game dan bersama adik saya. Karena community itu arti itu kayak hubungan antar orang. Dan saya dengan adik saya itu selalu kayak berhubungan baik dalam main game sehingga dapat mencapai suatu kemenangan. Dan itu biasanya pantang nyerah sampai menang. Terus kalau creativity, dengan waktu saya membantu mami saya seperti memasak, saya dapat menemukan hal baru, yaitu masuk dalam CC5 creativity ya. Yaitu saya dapat belajar masak, tahu bahan-bahan masak, apa itu masak. Jadi kayak saya bisa bantu mami saya masak. Kalau misalnya mami saya lagi kayak bersihin baju atau apa, saya bisa masak. Itulah creativity ya, mendapatkan hal baru. Udah, sekian dari saya, Ryan Antero James, kelas 9E. Selamat sore Ibu Dian dan Ibu Eni. Perkenalkan, nama saya Sabrina Milan Karina. Saya absen 25 dari kelas 9E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kegiatan yang saya lakukan selama masa karantina ini. Selamat menyaksikan! Nah, kegiatan yang saya lakukan selama masa karantina ini adalah membuat sebuah kerajinan tangan. Saya membuat sebuah ikat rambut atau juga dapat disebut dengan scrunchie. Nah, saya akan menunjukkan scrunchie-nya. Nah, saya membuat scrunchie ini untuk mengisi waktu luang yang saya dapat selama masa karantina ini.
Dan asalkan kalian tahu, membuat scrunchie ini juga termasuk dari nilai CC5 loh. Kira-kira apa aja sih nilai-nilainya? Nilai yang pertama itu adalah nilai creativity atau creation. Nah, di nilai kali ini kalian akan mengasah nilai-nilai kreativitas kalian dan juga mengeksplor hal-hal yang baru yang belum pernah kalian lakukan. Nah, nilai yang kedua itu adalah conviction. Di dalam nilai conviction ini ada konsentrasi. Kalian harus konsentrasi untuk membuat si scrunchie ini loh ya. Karena jika kalian tidak konsentrasi, kalian akan gagal. Lalu nilai yang terakhir atau yang ketiga adalah nilai community. Apa hubungannya ya? Nah, hubungannya adalah community menciptakan suasana kebersamaan. Dan dengan membuat scrunchie ini juga akan membuat suasana kebersamaan itu. Bagaimana? Dengan cara kita menjualkan scrunchie ini, lalu kita mengumpulkan dana-dananya, dan kita sumbangkan ke orang yang membutuhkan. Ataupun dengan cara kita memberi scrunchie ini sebagai kado ulang tahun untuk teman kita yang sedang berulang tahun. Nah, itulah kegiatan yang saya lakukan selama masa karantina ini. Manfaatkanlah masa karantina kalian dengan melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk merehatkan diri sejenak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan pembicaraan ataupun kesalahan kata. Terima kasih, stay safe. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Budian dan Bu Eni. Saya Tabita Olivia Panjaitan dari kelas 9E, nomor absen 26. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan yang saya pilih, yaitu berolahraga. Saya memilih berolahraga karena saya memang secara rutin berolahraga selama PSBB ini. Olahraga yang saya lakukan antara lain adalah lompat tali, bersepeda statis, dan latihan fisik. Alat-alat yang saya gunakan adalah tali untuk lompat tali, sepeda statis, lantai, dan barbel. Waktu yang saya gunakan untuk melakukan olahraga adalah sekitar 30-60 menit per harinya. Manfaat yang saya dapatkan dari olahraga ini adalah saya merasa sehat dan bugar, serta imunitas tubuh saya terjaga. Berat badan dan tekanan darah saya juga terkendali. Dari kegiatan ini, saya memperoleh 2 nilai CC5+, yaitu celebration dan conviction. Celebration saya dapatkan karena mensyukuri hidup dengan cara olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh saya. Dan conviction diwujudkan dari daya juang saya untuk tetap sehat selama pandemi COVID-19 ini dengan cara berolahraga di dalam rumah dan melakukan karantina. Demikian saya sampaikan kegiatan saya untuk mengisi PSBB ini. Selamat malam dan terima kasih. Selamat pagi Ibu Dian dan Bu Eni. Hari ini saya akan menceritakan hal-hal yang saya lakukan selama karantina ini. Hal-hal yang saya lakukan selama karantina ini adalah membantu orang tua, seperti mencuci piring, menyapu lantai, dan mengepel lantai. Nilai-nilai CC5 dalam kegiatan tersebut adalah celebration. Celebration adalah mensyukuri hidup sebagai anugerah dan siap sedia dalam melayani. Di situasi ini saya melayani orang tua saya dengan membantu pekerjaan mereka sehari-hari, dengan membersihkan rumah. Kedua, community. Community adalah rela berbagi hidup dan membangun persaudaraan sejati. Karena saya membantu orang tua saya, pasti ada rasa lebih dekat dan ikatan persaudaraan dalam keluarga semakin kuat dengan orang tua. Halo, selamat malam Bu Eni. Perkenalkan, nama saya Veronica Dinda, absen 28 dari kelas 9E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aktivitas yang saya lakukan selama masa karantina di rumah. Aktivitas apa sajakah itu? Yang pertama ialah memasak, kedua berolahraga, ketiga membaca buku, keempat membantu orang tua, dan masih banyak lagi. Tetapi pada video kali ini, saya akan cenderung lebih menjelaskan kepada aktivitas memasak. Dari aktivitas memasak, saya dapat memetik berbagai hal yang berhubungan dengan CC5+. CC5+,
CC5+ itu apa sih? CC5+ merupakan nilai-nilai keutamaan Tarakanita. Lalu nilai apa sajakah yang bisa saya ambil dari kegiatan masak ini? Yang pertama ialah creativity atau kreativitas. Mengapa creativity dibutuhkan ketika memasak? Karena dengan adanya sikap kreatif, kita dapat mengolah bahan-bahan masakan yang berada di rumah menjadi masakan yang lezat. Selanjutnya yang kedua ialah community, di mana ketika saya telah selesai memasak, saya akan langsung membagikan masakan saya kepada ibu, bapak, kakak, dan adik saya. Selain community, saya juga berusaha untuk memiliki sikap yang kompetens, di mana saya telah berkomitmen untuk menghargai dan menghabiskan makanan yang telah saya buat maupun orang tua saya buat. Mengapa demikian? Karena saya mengetahui bahwa di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan makanan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting ialah sikap celebration, di mana saya telah diajarkan oleh kedua orang tua saya untuk selalu menghargai dan mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat yang telah Ia berikan. Salah satunya adalah makanan. Jadi sekian presentasi yang telah saya berikan kepada Bu Eni. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penggunaan kata maupun kalimat. Selamat malam dan terima kasih. Selamat pagi Bu Dian. Hari ini saya akan mempresentasikan refleksi nilai-nilai kehidupan saya dengan nilai CC5+. Selama PSBB dan pembelajaran jarak jauh, mula-mula saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Vincentius Braman Ventura dari kelas 9E, absen 29. Selama PSBB dan pembelajaran jarak jauh, saya memperoleh nilai-nilai kehidupan yang merefleksikan nilai-nilai yang sangat penting, yaitu nilai-nilai CC5+. Nilai-nilai tersebut dapat direfleksikan dari nilai-nilai kehidupan saya pada masa PSBB. Contohnya, saya melakukan olahraga setiap pagi yang bersangkutan dengan nilai-nilai celebration, kemudian saya mengajak keluarga saya untuk menghabiskan waktu dengan mengajak berbicara, bermain, dan membersihkan rumah. Dengan ini saya membangun nilai community, hubungan keluarga yang erat. Demikianlah presentasi saya mengenai refleksi nilai-nilai kehidupan saya dengan CC5+. Demikian juga saya ucapkan terima kasih untuk Bu Dian dan sekalian untuk mendengar presentasi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dalam waktu karantina ini atau quarantine, yang saya lakukan adalah memainkan musik. Walaupun saya memainkan musik yang sudah ditulis oleh orang lain, saya masih dapat berekreasi atau mengimprovisasikan musik itu tersebut. Salah satu alat musik yang saya gunakan adalah gitar. Dan nilai yang saya dapatkan dari pengalaman ini adalah compassion dan creativity. Mengapa? Karena saya dapat berekreasi lagu sendiri dan memainkan gitar adalah gairah saya. Dalam pendek, music is my passion and music makes me creative. Tapi tidak juga itu saja yang saya lakukan. Saya juga tetap masih mengikuti perayaan Ekaristi. Walaupun semua gereja ditutup, saya masih mengikuti perayaan Ekaristi lewat live TVRI. That's all I have to say. Thank you. Selamat pagi Bu Dian dan sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan refleksi nilai-nilai kehidupan saya dengan nilai CC5+ selama PSBB dan pembelajaran jarak jauh. Mula-mula mari saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Dandi. Saya dari kelas 9E dengan nomor absen 31. Selama PSBB dan pembelajaran jarak jauh, saya telah memperoleh nilai-nilai kehidupan dan yang merefleksikan nilai-nilai CC5. Sebagai contohnya, saya selalu mengajak keluarga saya untuk menghabiskan waktu bersama dan mengajak berbicara bersama, mengobrol bersama, bermain bersama, lalu berbagi-bagi tugas bersama dengan membersihkan rumah bersama. Lalu saya pun juga selalu mengajak kakak saya untuk bermain bersama. Dengan ini saya dapat membangun community hubungan keluarga yang erat yang selalu menyayangi bersama dan menghargai sesama.
Saya pun juga selalu sering membantu ayah saya yang harus tetap pergi bekerja pada keadaan karantina ini. Kenapa? Karena saya menumbuhkan rasa empati dan kompetensi yang sangat kuat dengan ayah saya. Saya merasa kasihan, karena ini saya membantu ia dengan membereskan rumah, merapikan meja, mengawasi keluarga, lalu memasakkan keluarga untuk masakan supaya mereka tidak kelaparan dan selalu membeli makanan terus. Lalu saya selalu menghargainya dengan menunggunya di depan rumah untuk tunggu sampai pulang, lalu menghargainya untuk terima kasih karena sudah memberikan makanannya ini. Dengan ini saya dapat membangun komuniti keluarga dan kompetensi yang kuat dengan ayah saya. Lalu saya juga selalu membaca novel yang berjudulkan 5 Sekawan yang bertemakan Sirkus Misterius. Dengan ini, saya dapat meningkatkan nilai kreativiti saya dengan selalu membaca novel ini. Demikianlah presentasi saya mengenai refleksi nilai-nilai kehidupan saya dengan nilai CC5. Demikian saya ucapkan terima kasih untuk Budian dan sekalian untuk mendengarkan presentasi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo Budian, nama saya Billy Darius Sanjaya dari kelas 9E, nomor absen 3. Pada kesempatan saya hari ini, saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai hidup yang saya dapatkan dalam kegiatan yang saya lakukan di rumah yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam CC5+. Nah, kegiatan yang saya lakukan di rumah itu adalah membantu orang tua, khususnya dalam kegiatan menyapu bagian-bagian dalam rumah. Nah, nilai pertama yang saya dapatkan dalam kegiatan ini adalah saya belajar untuk lebih berbela rasa dan peduli terhadap peran ibu dalam keluarga. Nilai ini berkaitan dengan salah satu nilai CC5+, yaitu compassion. Kemudian, nilai kedua yang saya dapatkan dalam kegiatan ini, saya diajarkan untuk lebih tangguh dalam mengerjakan pekerjaan rumah, dan saya diajarkan untuk berdaya juang untuk menyelesaikan kegiatan yang saya lakukan tersebut. Nilai ini juga berkaitan dengan salah satu nilai CC5+, yaitu conviction. Nilai terakhir yang saya dapat dalam kegiatan ini adalah dengan membantu keluarga, saya dapat membangun lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Nah, nilai ini berkaitan juga dengan salah satu nilai CC5+, yaitu community. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat pagi Budian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang saya pelajari selama proses karantina atau proses pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, saya menjadi lebih dekat dengan keluarga saya, dan saya menjadi lebih sering berkomunikasi dan bersosialisasi dengan mereka, maka dari itu saya memperoleh nilai dari community. Dan yang kedua, saya menjadi lebih rajin belajar, karena awalnya saya emang kadang masih suka malas-malasan ya belajar. Dan maka dari itu saya memperoleh nilai dari kompetensi. Yang ketiga, saya lebih rajin bantu orang tua saya, adik saya, dan juga tangga saya. Maka dari itu saya memperoleh nilai dari compassion. Selanjutnya, saya menjadi lebih rajin baca kitab suci, berdoa, dan beribadah dengan keluarga saya. Maka dari itu saya memperoleh nilai dari celebration. Selanjutnya, saya menjadi lebih sabar dan kuat dalam menghadapi suatu keadaan yang tidak mendukungkan, karena emang awalnya saya emang suka ngeluh kalau misalnya ada hal-hal seperti ini atau emang keadaannya lagi nggak positif, tapi lama-lama saya menjadi lebih sabar, lebih kuat dalam menghadapinya. Maka dari itu saya memperoleh nilai dari conviction. Dan selanjutnya saya menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih rajin lagi, karena awalnya saya emang malas-malasan. Jadi maka dari itu saya memperoleh nilai dari compassion. Dan selanjutnya saya menjadi lebih terbuka kan dengan keluarga saya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu atau saya lagi ada masalah, saya cerita. Soalnya kadang saya emang gak selalu cerita kan. Maka dari itu saya memperoleh nilai dari community.
Sekian dari saya, maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Tuhan, karena semua keadaan dapat kita lewati, walaupun seburuk apapun itu pasti dapat kita lewati. Dari kegiatan yang saya lakukan, saya masih banyak hal yang ingin saya lakukan, jadi seperti mencoba untuk melakukan hal-hal baru, seperti membuat kue dengan mendekornya sendiri dan membaca buku novel. Saya membaca buku novel yang menurut saya pesan-kesannya sangat menarik, pesan moralnya sangat menarik, yaitu pesan moral dari buku yang saya baca adalah kita nggak tahu kapan bakal kita dipanggil Tuhan, tetapi kita dapat melakukan yang terbaik di dunia ini sebelum kita dipanggil. Sekian dari video dari kegiatan yang saya lakukan selama karantina ini. Terima kasih. Selamat siang Budian dan Bu Eni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai CC 5+ yang saya peroleh dari buku Dream Launch Project. Yang pertama adalah compassion. Compassion digerakkan oleh kasih Allah yang berbela rasa terhadap manusia, terutama yang miskin, tersisih, dan menderita. Pada buku ini, contohnya adalah tokoh Nana, Injun, dan Jeno yang peduli terhadap Bapak Terry. Maka saat Bapak Terry sakit, Nana, Injun, dan Jeno pergi mengunjungi apartemennya dan membantu sebisanya. Yang kedua adalah conviction. Conviction adalah berani, tangguh, dan berbela rasa dalam menghadapi tantangan hidup. Pada buku ini, contohnya adalah Nana, Jeno, dan Injun yang berani menghadapi tantangan mereka, yaitu mengikuti lomba band. Padahal mereka tidak pernah mengikuti lomba band sebelumnya. Dan juga Bapak Terry pantang menyerah dalam menghadapi penyakitnya. Yang ketiga adalah community. Community adalah rela berbagi hidup dan membangun persaudaraan sejati dalam keanekaragaman. Pada buku ini, contohnya adalah persahabatan Nana, Jeno, dan Injun yang saling mendukung dan tidak meninggalkan satu sama lain. Terlebih, pada awalnya, Nana tidak mau ikut lomba band, tetapi ia ingat dengan teman-temannya. Yang terakhir adalah competence. Competence adalah berkomitmen untuk selalu menghargai kehidupan dalam terang pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Contohnya dalam buku ini adalah Nana yang masuk sastra Inggris, padahal ia sama sekali tidak menguasai bahasa Inggris. Ia melakukan ini demi tugas yang diberikan oleh Pak Terry. Saya sangat menyukai buku ini karena banyak pesan moral di dalamnya, dan juga menceritakan tentang hubungan antara guru dan murid-muridnya yang mana jarang dijumpai di novel-novel pada umumnya. Terima kasih Budian dan Bu Eni yang telah mendengarkan presentasi saya. Selamat malam Budian. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan kegiatan yang saya lakukan selama masa pembelajaran jarak jauh. Pertama, selama masa pembelajaran jarak jauh, saya sering menolong tetangga. Dan saya juga sering menyumbangkan makanan dan pakaian yang sudah tidak saya pakai kepada gereja. Itu adalah nilai compassion yang saya terapkan. Kedua, mensyukuri bahwa dalam keadaan wabah virus corona ini, saya dan keluarga saya diberikan kesehatan. Bersyukur masih diberikan berkat dan kecukupan oleh Tuhan. Itu adalah nilai celebration yang saya peroleh. Ketiga, saya menerapkan pengetahuan yang sudah saya dapatkan selama menuntut ilmu di sekolah maupun selama pembelajaran jarak jauh. Contohnya adalah pelajaran TK.
Saya menggunakan aplikasi CorelDRAW dan aplikasi Photoshop sama di rumah. Itu adalah nilai kompetensi yang saya terapkan. Keempat, selama periode ini saya bisa dapat lebih bersabar dalam menghadapi masalah dan berserah dan berdoa pada Tuhan untuk meminta perlindungannya. Itu adalah nilai conviction yang saya terapkan. Kelima, selama pembelajaran jarak jauh, saya membaca buku yang belum sempat saya baca. Lalu saya juga mencoba memasak masakan baru yang ada dalam buku resep. Itu merupakan nilai creativity yang saya terapkan. Keenam, kita hidup dalam masyarakat harus saling tolong-menolong. Tanpa melihat perbedaan, itu adalah nilai community yang saya peroleh. Sekian presentasi saya mengenai kegiatan yang saya lakukan. Terima kasih.